kemarin ini yang terjadi adalah Figma tiba-tiba mengeluarkan kabar. Aku lupa sih sebenarnya antara Figma atau Adobe yang ngeluarin kabar kalau misalnya Figma itu udah diakuisisi oleh Adobe. Figma itu kan adalah salah satu tools yang cukup powerful ya. Diambil sama Adobe. Kalau misalnya dia ada pembayaran atau kayak gimana gitu, dan dia adalah the ultimate gitu ya, itu pasti harganya akan sangat tinggi kan. Iya, si Figma ini keunggulannya tadi lebih fleksibel dan bisa digunakan oleh berbagai macam orang gitu kan. Yes. Selain itu juga karena free tadi ya, jadi untuk pemula-pemula tuh lebih enak gitu untuk bisa explore atau mungkin coba-coba ya kan, gitu. Daripada kalau misalnya berbayar kan, gue belum jago-jago banget, kayaknya belum ada keinginan untuk spend money ke sana ya nggak sih? Too much commitment ya, kalau harus sampai bayar duit betul, gitu betul. Sit back, relax, and tune in. Halo, welcome to Technologic, Journey Beyond Technology. Bersama saya Dina yang akan menemani kalian di podcast perdana dari Jitu Academy. Say no more to Gaptek. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mencemplungkan dirinya di dunia teknologi dan juga baru pertama kali atau mungkin ingin upskilling, kalian berada di wadah yang tepat. Karena pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi trending dan lagi in banget di kalangan penggiat-penggiat atau penggemar dari teknologi. Apa sih? Yaitu kita akan bahas tentang Figma versus Adobe. Apa sih Figma itu? Apa sih Adobe itu? Mungkin kalian yang belum familiar, kalian bisa dengerin terus aja di podcast kita kali ini. Karena kita akan mengupas tuntas gitu ya. Nggak sampai tuntas banget sih, cuman kita harapkan ini bisa menambah wawasan kalian tentang Figma dan Adobe ini. Mana sih yang menjadi jagoan seorang UI dan UX designer? Nah, pada kali ini, pada episode perdana ini, Dina gak sendiri pastinya. Dina ditemani dengan seorang kakak cantik dari Jitu Academy juga sih ya. Dia adalah seorang product designer dan akan menemani Dina nih untuk lebih tahu lagi sebenarnya unggulan mana sih antara Figma dan Adobe ini. Oke, halo Kak Ica. Halo Kak Dina, halo semuanya. Mungkin Kak Ica bisa perkenalan dulu kali ya ke teman-teman pendengar kita pada episode kali ini. Dan mungkin juga bisa ngejelasin nih, kan tadi aku bilang Figma dan Adobe ini adalah jagoannya UI and UX designer gitu ya. Tapi kan Kak Ica adalah seorang product designer. Mungkin bisa dijelasin juga kali ya. Sebenarnya perbedaannya antara UI and UX designer dan seorang product designer itu apa sih gitu? Oke, buat semuanya halo, aku Ica. Aku adalah junior product designer di Jitu. Pengalamannya baru 1 tahun di Jitu. Okay. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomong antara product designer dan UI UX designer itu, product designer currently berada satu level di atas UI and UX designer. Oke, dalam hal apa nih? Dalam hal mengenai approach kita terhadap suatu feature dan juga mengenai job desk-nya. Kalau misalnya UI itu dia fokus kepada user interface, itu adalah tampilan dari website ataupun aplikasi gitu ya. Kalau misalnya UX designer dia fokus kepada experience dari user ini nih apa sih? Dia itu kalau misalnya mengakses aplikasi itu seperti apa yang dia nyaman, dia tahu banyak mengenai usernya itu sendiri. Okay. Sedangkan kalau product designer dia adalah kombinasi dari keduanya. Dan dia juga harus memikirkan juga dari segi bisnisnya gitu. Jadi dia menerima requirement yang dari bisnis lalu habis itu dia translate. Oke, jadi lebih kompleks ya seorang product designer ini. Yes. Tapi pastinya menggunakan tools-tools yang sama juga kah dengan UI dan UX designer ini? Currently sepengetahuan aku iya. Oke. Sampai sekarang. Tapi berarti memang in charge juga di desainnya, tapi juga selain itu mikirin juga ya, maksudnya kayak dari segi bisnisnya, terus experience untuk usernya, jadi semua benar-benar all in di si product designer ini gitu ya. Yes, betul. Oke, mungkin Kak Ica juga bisa jelasin kali ya, selama di Jitu nih apa aja sih yang udah Kak Ica kerjakan? Yang selama ini udah aku kerjain itu beberapa diantaranya adalah website Jitu Academy. Itu sebenarnya kolaborasi sama product designer yang lain juga. Terus habis itu kita juga punya memang beberapa platform gitu ya. Jitu kan mempunyai sistem sendiri. Kita itu dimana
Jitu menjual kelas untuk para orang-orang yang mau belajar atau mau upskilling gitu ya. Nah itu kita ada media untuk belajar sendiri, kita juga mempunyai sistem sendiri juga untuk mengatur pembelajaran tersebut. Gitu sih, kurang lebih berkutat di situ. Di situ ya. Iya. Oke. Kalau akhir-akhir ini nih, apa sih yang lagi Kak Ica kerjain? Currently, karena tadi aku mention G2 Academy itu kan membuat ada kelas gitu ya. Nah itu ada instruktur yang butuh penjadwalan, itu kita masukin di dalam situ. Oke. Gitu, kita ngebuat sistemnya, apakah kalau misalnya instructor ini nih secara kontrak bisanya tuh hari apa aja, akan dimasukin ke jadwal yang mana, lalu setelah itu ngelihat overview-nya gitu. Karena itu akan mempermudah tim education kita. Oke. Currently ngerjain itu sih. Jadi menambah fitur gitu ya di Betul. LMS-nya G2. Yes, di learning management system. Oke, kalau kendala nih mungkin dalam mengerjakan yang biasanya dilakukan gitu, maksudnya mungkin dari proses desainnya atau seperti apa, ada nggak sih kendala-kendala yang sampai sekarang Kak Ica masih terus alamin? Kendalanya adalah mungkin masih kurang dalam mencari referensi. Oke. Itu agak-agak sulit, apalagi kalau misalnya kita butuh feature yang masih belum ada benchmarknya. Kayak misalnya kita ngebuat Google Docs, itu kan referensinya Microsoft Word gitu kan ya. Kayak Google Sheet referensinya Excel gitu. Kalau misalnya aku mau dong feature yang kayak gini, terus habis itu setelah research referensinya kok susah, yang nggak ada bayangan, harus start dari zero gitu. Itu masih challenging gitu. Oke, tapi kalau seorang Kak Ica nih biasanya dalam apa ya istilahnya mungkin ngedesain suatu fitur atau suatu aplikasi atau website lah ya, biasanya butuh waktu berapa lama nih? Currently sih kita nyesuaiin sama sprint dari para developer kita. Oke. Di sini kan kita pakainya sistem sprint ya, jadi secara nggak langsung request feature yang masuk gitu ke kita tackle dalam waktu 2 minggu gitu. Dari segi awalnya kita dapat requirement buat dokumen, lalu habis itu kita harus translate flow-nya tuh maunya seperti apa gitu ya. Terus habis itu kita ngebuat desainnya juga, habis itu ngasih requirement juga ke para developer. Baru setelah itu akan tahapnya dia gitu untuk mulai developmentnya. Tapi itu setelah 2 minggu. Iya, kurang lebih 2 minggu ada banyak request yang masuk, terus habis itu semuanya ditranslate dalam bentuk dokumen dan desain, lalu habis itu handover. Oke, berarti kayak istilahnya Kak Ica ini butuh waktu 2 minggu untuk si fiturnya ini ready di development gitu ya? Yes. Oke, biasanya kalau untuk ngomongin tentang tadi ya referensi itu tadi, biasanya Kak Ica carinya referensinya di mana nih? Untuk website-nya G2, LMS-nya G2 gitu. Itu banyak carinya pasti via Google ya. Ngelihat ada banyak website-website yang lain tuh kayak gimana. Terus habis itu goalnya dari website aku kayak gimana sih. Terus habis itu kita cari yang goalnya kurang lebih similar gitu. Jadi kayak ngelihat gak cuma dari visualnya aja, tapi tujuan dari halaman tersebut gitu. Bener. Kurang lebih. Google sih, sama Pinterest, sama Behance gitu-gitu. Oke. Terus ini ya, nyambung lagi ke topik kita nih pada kali ini. Kita akan ngebahas tentang Figma versus Adobe. Ini setahu aku ya, ini aku juga adalah orang awam. Yang setahu aku ini adalah tools yang biasa digunakan untuk desain ya, untuk membuat sebuah desain entah website atau apapun itu. Tapi sebenarnya apakah ada tools lain yang bisa digunakan atau sebenarnya cuma 2 ini aja sih? Oke, dari sepanjang aku mengerjakan task untuk ngedesain ya, yang related ke website atau application, itu ada beberapa yang cukup terkenal. Biasanya aku tahunya 3 terbesar. Itu ada Sketch, Adobe XD, dan Figma gitu terakhir. Nah, jadi emang harusnya ada lagi ya yang lainnya, cuma mungkin emang belum terlalu booming aja gitu sekarang. Mereka bertiga ini yang udah lebih besar dan lebih dikenal lah gitu. Lebih dikenal sama kalangan desainer. Oke. Kalau dari Kak Ica sendiri nih, Kak Ica biasanya pakai tools yang mana? Currently dari 2020 itu aku pakainya Figma.
dan still Oke. going on sampai sekarang. Oke, tim Figma banget berarti ya sekarang Yes, ya. tim Figma. Oke. Mungkin kalau misalnya topik ini masih terus trending ya, kita bisa mencari tahu dari sisi tim Adobe-nya gitu ya. Jadi nanti Kak Ica bisa beradu argumen tuh sama tim Adobe. Boleh. Oke, kalau dari Kak Ica sendiri nih, sebenarnya melihat topik ini menjadi trending, apa sih yang mungkin kayak alasan kenapa tiba-tiba lagi banyak banget nih yang berusaha untuk mensandingkan dua tools ini gitu. Padahal kan tadi yang Kak Ica bilang sebenarnya ada kok tools-tools yang lain, tapi kenapa harus dua ini gitu? Oke, jadi kemarin ini yang terjadi adalah Figma tiba-tiba mengeluarkan kabar. Aku lupa sih sebenarnya antara Figma atau Adobe yang ngeluarin kabar kalau misalnya Figma itu udah diakuisisi oleh Adobe. Oke. Nah, udah diakuisisi. Ya, buat yang nggak tahu aja, akuisisi itu tandanya udah diambil gitu ya, udah dibeli gitu oleh Adobe. Nah, itu menimbulkan uproar, kayak orang-orang di Twitter semuanya berbicara gitu. Balik lagi aku karena ngeliatnya via Twitter ya, gitu. Semua orang kayak, ini gimana, ini kenapa, dan harganya memang fantastis. Oh my god. Harganya dibelinya adalah $20 billion. Untuk Figma. Jadi benar-benar dia Adobe membeli Figma dengan jumlah tersebut gitu ya. Yes, that is really like it's a huge amount. Ya, oke. Makanya orang-orang pada uproar. Terus habis itu terjadilah kayak ini gimana? Secara yang kita tahu kan Adobe itu corporate ya. Figma itu kan adalah suatu emang company yang bekerja di software, mengerjakan software Figma gitu. Nah, apakah Figma ini nanti dia akan diadopt sama Adobe menjadi Adobe XD-nya versi 2 kah? Atau misalnya apakah mereka mungkin keep dua-duanya Adobe XD or Figma? Salah satu kan pasti hilang gitu kan. Kita gak tahu hilangnya ke arah yang mana. Bener. Nanti kalau Adobe ngebuat perubahan-perubahan ini dampaknya baik atau buruk? Apakah masih memikirkan dari sisi user? Karena Figma selama ini aku ngerasanya kayak gitu ya. Atau misalnya Adobe ini lebih fokusnya kayak bisnis, yang berarti nanti ke depannya apakah akan add-ons bayar gitu. Iya. Jadi makanya timbul pro kontra ya di masyarakat ya tentang Figma yang diakuisisi oleh Adobe. Mungkin makanya itu kenapa topik ini trending ya, karena kan gimana pun juga ketika balik lagi ya bener ya, ketika ada namanya satu perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain, pasti kan ada perubahan-perubahan yang ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin dari sisi Adobe akan menjadikan Figma ini lebih istilahnya pundi-pundi baru ke dia ya kan, pundi baru. Iya, atau mungkin sebenarnya Adobe ini hanya mengakuisisi mungkin hanya dari sisi manajemen, kan kita nggak tahu ya. Betul, kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana ini Figma ini. Oke, kalau dari Kak Ica sendiri nih, kenapa Kak Ica tim Figma? Oke. Satu, karena mungkin aku orang Indonesia dan orang Indonesia itu terbiasa untuk mungkin secara general mungkin ya, aku agak gak ikhlas gitu kalau harus keluar duit gitu, dan Figma ini gratis. I see. Ya. Gitu. Ini statement ini aja itu sudah menggambarkan kenapa banyak orang mendukung Figma. Yes. Ya sebenarnya Adobe XD juga ada versi gratisnya. Tapi selama 7 hari aja. Jadi free emang trial. 7 days free trial. Gitu. Kalau untuk Figma dia free forever for starter plan. Jadi tapi ada juga package-package berbayar lain di Figma. Ada, tapi itu kalau misalnya kita biasanya pengen bekerja sama orang lain gitu, atau ada misalnya pengen update tambahan gitu ya, pasti memang ada. Tapi for anyone yang kayak emang first time-nya mau jadi UI UX, mau coba deh gitu. Even untuk yang profesional pakai yang starter plan pun is fine. Iya benar-benar. Gitu. Karena memang semua fitur di Figma itu terbuka ya, walaupun nggak berbayar. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Menarik sih, menarik. Kalau misalnya dari tadi kan tentang istilahnya budget ya. Kalau hal lain nih, apa yang membuat Kak Ica lebih suka sama Figma?
Oke, jadi kalau misalnya Figma itu dia keunggulannya salah satunya adalah dia itu web based atau browser based. Jadi maksudnya ini apa? Kalau misalnya aku mau mengakses atau mendesain Figma, itu aku nggak perlu install aplikasi. Oke, I see. Aku bisa ngebuka di browser kita. Gitu. Dia nggak ada keterikatan ke aplikasi apapun, meskipun dia punya aplikasi ya. Dan aplikasinya ini dia tuh bisa di Windows ataupun Mac, bisa di OS lain. Gitu. Dia nggak spesifik untuk salah satu gitu ya. Terus habis itu sangat berguna untuk para developer di mana mereka udah kayak, oh mana desainnya, aku kasih link, udah kayak kasih link Google Drive. Iya. Gitu. Dan karena dia ini web based juga, jadi kalau misalnya kita ngelakuin satu desain, dia udah auto sync cloud gitu. Kalau misalnya Adobe, dia itu juga syncing ke cloudnya, tapi cloud punyanya Adobe. Oke, ya. Jadi kalau Adobe itu dia nge-synchronize-nya ke Creative Cloud, di mana Creative Cloud-nya itu dia harus on gitu. Jadi memang lebih fleksibel berarti ya? Yes, kalau Figma ini sangat ya. fleksibel. Dan emang berarti lebih user friendly gak sih? Jatuhnya. Sangat. Iya kan? Karena memang menyenangkan fitur-fiturnya. Iya, karena mungkin ya ini kayak selain desainernya tadi juga bisa akses ya, kayak developernya juga bisa akses, itu kan memudahkan lagi ya untuk seorang desainer. Jadi nggak perlu di download lagi terus habis itu dikasih, maksudnya ya aku kurang paham juga sih dengan flow-flownya yang seperti biasa. Cuman mendengar dari penjelasan Kak Ica tadi, memang si Figma ini keunggulannya tadi lebih fleksibel dan bisa digunakan oleh berbagai macam orang gitu kan. Yes. Selain itu juga karena free tadi ya, jadi untuk pemula-pemula tuh lebih enak gitu untuk bisa explore atau mungkin coba-coba ya kan, gitu. Daripada kalau misalnya berbayar kan, gue belum jago-jago banget, kayaknya belum ada keinginan untuk spend money ke sana ya nggak sih? Too much commitment ya, kalau harus sampai bayar duit. betul. Kalau Kak Ica sendiri nih, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan basic ya. Kenapa Kak Ica seneng dengan apa, maksudnya kayak tertarik gitu untuk menjadi seorang product designer? Kalau dari aku itu dulu berawal tiba-tiba aku diminta tolong sama ada salah satu kenalan aku, tolong dong buatin gini. Itu adalah mockup UI untuk aplikasi. Terus habis itu aku kayak, aku nggak ada background ini loh. Akhirnya tapi tetap aja dihajar. Begitu dihajar nggak buat flow, mikirin ini lebih baik kayak gini. Terus habis itu harus tampilannya kayak gimana supaya bisa langsung di ngertiin sama orang gitu kan. This is fun. Ya habis itu langsung terjun akhirnya kecemplung gara-gara yang kayak ya udah dihajar aja gitu. Tapi so far enjoy atau udah mulai kayaknya gue salah nih masuk ke jalan ini? Ya sampai sekarang masih enjoy. Of course, kalau misalnya udah nggak enjoy, mungkin kalau ketemu kayak misalnya referensinya nggak ada atau kayak ada stakeholder yang susah atau kayak requirement yang nggak jelas, itu baru yang kayak Tapi tetap kan ya, maksudnya akan berusaha gitu ya. Pasti. Jadi mencari motivasi untuk kembali meningkatkan mood mungkin ya. Yes, akan tetap berusaha untuk tetap enjoy. Tapi nih so far berarti untuk 2 tahun tadi kan dari 2020 pakai Figma ya. Berarti 2 tahun ini pakai Figma ya. Apakah ada keinginan untuk explore tools yang lain? Atau masih setia garis keras banget nih sama Figma? Sebenarnya kemarin ini jadi ada orang yang ngomong dan aku masih ingat, begitu Figma ini diakuisisi sama Adobe. Figma itu kan adalah salah satu tools yang cukup powerful ya. Diambil sama Adobe. Kalau misalnya dia ada pembayaran atau kayak gimana gitu, dan dia adalah the ultimate gitu ya, itu pasti harganya akan sangat tinggi kan. Yes. That's why kita para desainer lebih baik kita bisa coba-coba produk-produk lain dan ikutan support gitu, supaya dia juga ikutan bersaing. Ya. Jadi harganya juga nggak jomplang gitu. Iya sih ya, daripada kalau misalnya kita cuman fokus di Figma aja, ketika dia
maksudnya istilahnya menjual dengan harga, itu pasti dia akan berani kan untuk ngeset standarnya tinggi. Dia udah gitu. punya power untuk kayak kita segini ya gitu. Iya bener sih, menarik. Kalau misalnya berarti tapi sebenarnya kan ada ya, maksudnya kayak tools-tools lain yang mungkin belum kedengeran gitu kan ya. Harusnya sih ada. Aku ngelihat beberapa tadi udah ada 2 gitu ya. Aku sempat ngelihat-lihat juga yang kurang lebih setipe, tapi balik lagi aku belum explore karena emang terlalu nyaman. Iya sih. Sama Figma ini. Agak susah mungkin ya kalau untuk pindah ke yang lain gitu. Karena tampilannya juga pasti beda kan. Tampilan apa sih depannya itu? Iya, interface-nya emang tampilan dan cara penggunaannya dia cukup mudah ya dia mengerti. Dan ada banyak juga yang emang provide tutorial Figma gitu. Oke. Oh, jadi lebih banyak dicari mungkin karena gratis itu tadi ya. Yes, again kayak ya, bener, itu kan udah salah satu power yang kayak why people choose Figma. Iya benar juga sih, menarik ya. Tapi pertanyaannya gimana Figma bisa untung ya? Agak out of topic. Gak apa-apa, tapi karena karena balik lagi mungkin kalau orang-orang yang ngerasa udah lebih profesional gitu ya, dia akan berani untuk ngeluarin kayak yang lebih. Kayak misalnya dia yang starter plan ini sebenarnya projectnya itu cuma bisa 1, tapi filenya bisa unlimited. Kalau misalnya aku punya multiple project gitu, aku mau nambah lagi. Nambah ini ya. Gitu. Berarti subscription plan lain ya? Iya, gitu plan lain. Oke, kalau misalnya diminta nih, mungkin misalnya Kak Ica kan mungkin yang belum teman-teman yang belum tahu juga, Jitu ini kan base-nya itu sebenarnya kita juga ada project-project gitu ya. Jadi di klien-klien itu ada beberapa project yang mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin kalau sekarang kan Kak Ica lagi di internalnya Jitu aja nih. Kita nggak tahu ke depannya mungkin dia akan ke klien gitu. Nah kalau di klien disuruh pakainya Adobe, gimana? Ya mau nggak mau harus belajar. Oke, tetap tapi ya. mungkin akan tetap nyampein kenapa nggak Figma karena 1 free, terus habis itu kamu juga bisa langsung lihat kalau ada desainer lain bisa langsung collaboration live on the spot. Oke. Jadi memang tetap usaha dulu ke Figma ya. Kalau bisa toh since free ngapain juga sih. Gitu ya, kita kasih yang bayar juga. Bener juga. Oke. Mungkin kita berbicara lebih objektif nih. Kalau dari Kak Ica sendiri, udah pernahkah nyobain Adobe? Oke, kalau Adobe to be honest belum, Adobe XD. Tapi aku udah pernah nyobain produk-produk Adobe yang lainnya. Gitu sih, kayak Adobe Photoshop, Illustrator. Harus ngerjain desainnya juga kan mau nggak mau gitu waktu dulu aku kuliah. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk ngedesain suatu website atau suatu aplikasi gitu ya, itu nggak cuman di tools-tools yang khusus itu aja ya? Kayak bisa lewat yang lain, kayak misalnya lewat Photoshop bisa, Illustrator juga bisa. Ini produk Adobe ya. Yang lain pun juga kayak misalnya orang-orang nih pada kenalnya sama Canva, setahu aku kayaknya bisa aja bisa deh. Ya. Biasanya kalau di Canva tuh ada template gitu ya. Mungkin ada juga kalau template website ada nggak ya? Di Figma of course ada. Jadi kita tuh emang punya community yang cukup besar gitu ya. Dan orang-orang ini suka nge-share. Nge-share hasil desain, nge-share kayak sesuatu yang kayak nih gue ada ngebuat sesuatu, feel free to use it. Oh, bahkan template-nya free. Yes. Oh my god, ya udah nggak usah ke lain hati. Jadi tim Figma juga kan? Oke. Mungkin kalau udah embel-embelnya free itu udah susah ya. Iya, karena kita udah langsung tertarik hatinya. Betul. Sebagai orang Indonesia juga ya, kita kan maunya hemat gitu. Agak ini ya orang Indonesia gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau di luar lebih banyak ya yang mau spend money ke sana ya. Bisa jadi, atau mereka mau spend lebih banyak money tapi di Figma. Oke. Tetap ya. Jadi kayak sponsor ya. Iya, kita kayak ini enggak sponsor ya guys ya. Kita benar-benar pure pendapat pribadi ya, preferensi masing-masing gitu ya. Jadi kebetulan Kak Ica ini adalah seorang Figma garis keras. Seorang penggemar Figma garis keras gitu ya. Karena udah nyoba yang lainnya. Jadi terus kayak ya Figma sih yang sekarang paling top notch lah ya, yang paling ini. Oke. Dan kalau misalnya aku correct me if I'm wrong. Ada kalau di TikTok tuh aku sering lihat biasanya para desainer itu yang menggunakan Figma itu suka ada garis-garis tuh banyak. Katanya itu juga salah satu keunggulan Figma. Kayak
ketika kita membahas tentang Figma versus Adobe ini banyak yang bilang kayak di Adobe bisa gini enggak gitu. Oke, kayak garis banyak di Figma. Yes. Jadi kayak aku kurang tahu ya, cuman dia tuh kayak banyak. Jadi misalnya kayak dari halaman ini ke halaman ini terus ada garisnya. Tapi itu bisa banyak banget. Oke. Aku tahu. Oke. Ini maksudnya adalah prototyping. Jadi prototyping ini ya, jadi di Figma ini emang ada feature untuk kita nge-prototype. Kalau misalnya kayak gini, kita ngebuat satu desain. Habis itu klien kayak gimana desainnya? Kalau gue klik ini bisa kemana? Okay. Itu kan orang-orang suka mikirnya, oke, gue harus develop dulu biar orang tuh bisa ngelihat. Oke. Kalau Figma, you don't have to. Jadi kita bisa langsung jejerin screen, terus nanti kita bisa pilih, button ini nanti akan ngasih ke halaman ini. Nah itu makanya ada garis-garis banyak tuh, gitu. Jadi kayak istilahnya garis itu untuk kayak menunjukkan gitu ya. Kalau misalnya kayak klik button back, balik lagi ke beranda gitu ya. Oh my god, dan itu ada ya di situ ya di Figma. Kalau misalnya pakai software lain, dan aku udah pernah juga, itu kadang-kadang harus ada another additional software. Hanya untuk prototyping. Oke, jadi kayak harus di-download dulu, terus di-upload lagi untuk akhirnya baru bisa prototyping itu tadi ya. Akhirnya malah wasting time juga gak sih? Lumayan. Dan ada banyak kan yang di-install. Iya. Padahal Figma tinggal akses website gitu. Bener. Menarik sih, menarik. Berarti kalau misalnya dari segi development pun akan lebih mudah ya ketika ada prototyping itu kan. Betul, karena emang jatuhnya satu, kita gak usah harus development dulu. Satu, kita ngehemat waktu. Yang kedua, kalau misalnya udah di-okein, nanti developer pun udah tinggal ngelihat. Di Figma itu juga dia ada feature untuk kayak developer bisa inspect, atau dia tuh bisa ngelihat kayak button ini tuh kayak gimana sih ngebuat desainnya. Itu tuh udah ada code-nya. Oh really? Yes. Oke. Nah, itu menyenangkan kan. Jadi developer kayak, kayak gini ya, elemen desainnya harus diapa-apain gitu. Terus habis itu dia udah akan ngebuat sesuai sama desainnya dan sesuai sama flow-nya. Oke. Wah, ini sih bener-bener kayak istilahnya udah gak cuman memudahkan dari si product designer, tapi juga developernya ya justru ya. Oke, menarik. Jadi memang Figma ini berarti gak cuman fokus di satu satu role ya, bener-bener. Oke, kalau misalnya tadi kan juga disebut ya selain Adobe ada juga apa? Sketch. Iya, Sketch. Kalau Sketch itu lebih mirip ke Adobe atau lebih mirip ke Figma? Again, since aku belum pernah coba Adobe XD, jadi Sketch ini kurang lebih miripnya ke Figma gitu sih. Tapi kalau Sketch itu dia fokus ke salah satu OS tertentu gitu, hanya adanya di Apple, di Mac. Di Mac. Oke, lebih susah lagi digapainya ya. Yes, dan dia subscription per tahun juga. Jadi kayak cukup pricey gitu. Kayak harus modal Mac-nya dulu. Betul. Harus download lagi. Ini pakai aplikasi juga atau web based? Aplikasi juga. Dan yang namanya aplikasi itu kan kita install ya, storage. Terus habis itu kalau misalnya mau sync, nanti kita kadang-kadang harus update dulu baru bisa di-share kadang-kadang. Dan kalau misalnya developer mau lihat, gimana caranya kalau mereka nggak subscribe Sketch? Oh, jadi yang ngeliat pun harus subscribe? Nggak bisa, dia emang harus akhirnya pakai additional software lagi untuk ditaruh untuk developernya. Oh my god, oke guys. Untuk para semua ini ya yang menggunakan gitu ya, mending kalian ganti aja jadi Figma. Kita benar-benar kayak promosi nih ya. Iya nih. Menarik. Tapi emang karena plus pointnya banyak feature-nya. Mungkin itu juga yang akhirnya membuat Figma ini lebih unggul ya dibandingkan Adobe gitu ya. Karena mungkin orang awam yang belum terlalu tahu pasti kan dia akan lebih carinya Adobe gitu kan, karena Adobe lebih familiar sama kita yang awam gitu ya, karena banyak banget istilahnya aplikasi-aplikasi Adobe lain yang sudah sering digunakan. Jadi biasanya memang orang nyarinya yang gue udah tahu Adobe itu pasti bagus gitu kan. Cuman pada kenyataannya sekarang Figma lebih unggul nih untuk saat ini ya. Kita nggak tahu untuk kedepannya seperti apa gitu. Dan dari opini aku ya. Gitu. Bener, dan aku mulai tercuci nih. Oke, mungkin dari kalau dari Kak Ica sendiri nih ya, mungkin bisa nggak sih sebutin 10 keunggulan Figma gitu? 10 kebanyakan ya. Mungkin 3 deh.
Oke, kayak tadi ya, berarti satu, dia itu web based, jadi kita nggak perlu install, udah bisa langsung akses dan everyone can access. Terus habis itu yang kedua, dia itu yang aku suka adalah kita collaboration. Dia sangat mengedepankan collaboration. Aku ngedesain part A, di halaman yang sama ada part B. Dina juga bisa langsung ngedesain at the same time. Kayak Google Presentation gitu ya? Yes, aku nggak usah harus save dulu, baru Dina bisa ngerjain. Auto save juga ya? Iya, jadi maksudnya dia tuh bisa langsung di saat yang bersamaan. Real time ya? Real time. Oke, menarik. Gak harus aku nungguin Dina selesai, atau Dina harus tungguin aku selesai, itu nggak usah. Iya sih, bener-bener. Itu baru 2 tuh Kak. Oke. Yang terakhir aku suka ada auto layout. Auto layoutnya Figma ini sangat canggih. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita ngedesain suatu web page gitu ya, kan kita harus pikirin dia itu buat di desktop, jadi buat di PC gitu ya, atau buat di mobile. Oke, iya benar-benar. Logically harusnya orang kan ngedesainnya 2 dong, mobile sama desktop. Tapi dengan adanya auto layout ini, kita bisa ngebuat desain kita lebih responsif. Jadi kayak misalnya gini, aku ngedesain web page gitu ya buat desktop. Aku resize screen size-nya itu bisa langsung dia ngatur supaya kayak desain mobile. Oh my god. Kenapa itu? Kayaknya abis ini aku bisa jadi product designer. Enggak ya? Bisa dong, asal mau. Agak berat ya. Sebenarnya kan kalau misalnya satu posisi, balik lagi ya, semua posisi itu pasti ada untung ruginya gitu ya. Yes, betul. Mungkin aku kalau misalnya dilihat dari penggunaan Figma, mungkin aku bisa ya, karena ada banyak banget auto layout, ada template juga ya kan. Yes. Cuman kan aku nggak bisa tuh kayak istilahnya, ini user friendly gak sih, ini itu kan banyak ya sebenarnya poin-poin lain gitu loh. Iya. Cuman kalau dibilang menggunakan Figma kayaknya aku bisa deh Kak. Bisa, mudah pakainya. Iya, setelah ini kayaknya aku akan mencoba. Boleh banget. Oke, tapi bener-bener menariknya adalah nggak perlu desain 2 kali ya. Karena kan biasanya memang agak wasting time-nya, kayak kalau udah bagus nih websitenya, cuman kok dijadiin ke mobile kayaknya kurang gitu. Tapi kalau misalnya dengan auto layout itu kayaknya jadinya kita mikirnya nggak akan lebih nggak rumit gitu kan, karena sudah ada istilahnya sistemnya udah membantu. Yes, betul. Oke, jadi selama ini kayak gitu juga Kak? Kurang lebih ya, kecuali memang ada elemen-elemen tertentu yang emang ada jauh gitu ya bedanya antara mobile sama desktop. Ya baru kalau kayak gitu akan desain yang versi mobile-nya. Baru lagi. Oke. Cuman kayaknya nggak ada ya yang jauh gitu. Apakah ada case-case yang jauh gitu? Case-case yang jauh gitu ada beberapa. Ada, oke. Ada beberapa memang. Aku nggak nyadar guys. Oke. Ini mungkin agak sedikit ini ya. Mungkin kalau misalnya kita summarize juga dari yang Kak Ica jelasin, berarti memang Figma ini lebih unggul daripada Adobe nih, ya kan? Tapi balik lagi ini adalah preferensi ya guys ya. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kalau misalnya kalian, apalagi mungkin kalian yang udah penggemar berat Adobe, kalian boleh banget ya maksudnya diskusiin juga ke kita. Mungkin kayak, enggak Kak, di Adobe itu ada fitur ini loh yang lebih unggul dibandingkan Figma. Kita sangat terbuka ya Kak ya. Mungkin Kak Ica akan tetap stay di Figma karena gratis itu tadi. Iya nih, tapi kita nggak tahu juga kan diakuisisi sama Adobe jadinya berbayar atau enggak. Iya benar. Tapi aku setuju sih dengan mendukung aplikasi atau tools lain ya yang bisa agar si Figma ini nggak sendirian gitu loh. Jadi memang ketika ada kompetitor pasti akan menumbuhkan bersaing dan improvementnya juga pasti akan lebih bagus kan kalau ada kompetitor gitu. Oke, mungkin sebelum penutupan nih Kak, ada nggak sih closing statement dari Kak Ica untuk teman-teman yang kenapa harus milih Figma mungkin, atau misalnya kenapa Kak Ica mendukung Figma gitu. Oke, buat semuanya, kalau misalnya untuk orang-orang yang baru akan menjadi UI designer atau emang product designer yang baru, itu feel free untuk cobain yang lainnya selain Figma gitu ya. Mau cobain Sketch, setahu aku ada trial, atau misalnya mau cobain Adobe XD itu juga bisa. Dan yang terakhir cobain Figma karena mungkin dia paling lama gitu ya free trialnya dan bisa dibandingin feature-featurenya.
gitu. Mantap. Berarti tetap lah ya kita harus coba sendiri. Karena biasanya memang kalau mencoba sendiri itu akan lebih lebih nemu enaknya gitu kan. Karena memang akan ketemu preferensinya juga sih, sukanya yang mana. Bener. Oke. Balik lagi aku ingetin lagi buat teman-teman kalau misalnya ini adalah sebuah preferensi aja. Jadi kalian seperti yang Kak Ica bilang, feel free untuk mencoba karena semuanya ada free trialnya gitu ya. Jadi nggak harus subscription dulu gitu, dan kalian kalau kalian udah coba pasti kalian akan lebih tahu mana yang paling nyaman untuk diri kalian sendiri. Mungkin kalau kalian penggemar atau mungkin pengguna Mac dari lama gitu kan, bisa jadi lebih nyaman dengan Sketch ya, karena kan dia hanya ada di Mac aja gitu. Tapi kalau mungkin kalian udah menggunakan Adobe, mungkin kayak udah banyak pakai Photoshop, terus ada Illustrator, mungkin kan tampilannya ya user interface-nya mungkin akan lebih mirip dan memudahkan kalian juga untuk bisa familiar dengan Adobe, dan kalau misalnya kalian cari yang gratis mungkin bisa Figma gitu ya. Oke, untuk episode kali ini segitu dulu aja dari Dina. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kita sampai akhir, dan juga terima kasih untuk Kak Ica yang sudah hadir dan mau membagikan wawasan dan pengalamannya sebagai product designer ke teman-teman pendengar kita. Sama-sama Dina. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau berdiskusi lebih lanjut atau menyampaikan opininya, kalian boleh banget ya untuk komen atau misalnya DM langsung aja ke Instagram kita di @jituacademy_indonesia. Dan juga kalau misalnya kalian mau request untuk topik-topik selanjutnya, feel free banget karena kita akan sangat terbuka untuk topik-topik selanjutnya, dan pastinya untuk episode-episode lainnya kita juga akan membawakan narasumber yang gak kalah kece nih dari Kak Ica. Dan juga kalian bisa stay tune terus untuk episode teknologi di YouTube dan juga di Spotify. Terima kasih.